Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengambil tema 1 dengan tema cara berkomunikasi Gen Z di sekolah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan Effendi dengan NIM E1B02410105. Perkenalkan, nama saya Eko Dana dengan NIM E1B02410118. Perkenalkan, nama saya Auliani Priani dengan NIM E1B02410111. Perkenalkan, nama saya Wazir Fikri dengan NIM E1B022178. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan Effendi dengan NIM E1B02410105. Di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa di SD 2 Terongtawah. Baik, langsung saja. Baik, Dek, siapa namanya? Rudi Mardika dari kelas 6. Kelas 6. Baik. Kan Adek kalau di rumah tuh beda ya cara ngomongnya sama di sekolah. Ya, beda. Gimana gitu perbedaannya yang di rumah gitu? Kalau di rumah tuh agak bebas. Sama ngomong sama teman-temannya gitu. Ya, Kalau di sekolah tuh gimana dia, Dek? agak ramah sedikit. Ya? Agak ramah. Agak ramah. Mungkin kalau di rumah tuh ada ndak cara ngomong sama teman-teman yang kayak ngomong, ayo gimana kita kesini, gaskan ada gitu? sih. Nggak ada? Nggak ada. Cuma itu aja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wazir Fikri dengan NIM E1B022178. Baik, di sini saya akan wawancara di sekolah SMP Islam Abariyah. Di sini sudah ada siswi dari SMP sekolah ini. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Baik, Dek, saya mau bertanya mengenai ada enggak perubahan tata bicara adik sebelum memegang handphone dan setelah memegang handphone? Sebelum memegang handphone kita biasa-biasa aja. Nah, sesudah itu kasar dah. Karena kan tahu yang viral. Ya, kayak banyak pengaruh lah dari handphonenya. Kayak toksik gitu. Bahasa-bahasa. Nama saya Wazir Fikri dengan NIM E1B022178. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan Effendi dengan NIM E1B02410105. Di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa di SD 2 Terongtawah. Baik, langsung saja. Baik, Dek, siapa namanya? Rudi Mardika dari kelas 6. Kelas 6. Baik. Kan Adek kalau di rumah tuh beda ya cara ngomongnya sama di sekolah. Ya, beda. Gimana gitu perbedaannya yang di rumah gitu? Kalau di rumah tuh agak bebas. Sama ngomong sama teman-temannya gitu. Ya, Kalau di sekolah tuh gimana dia, Dek? agak ramah sedikit. Ya? Agak ramah. Agak ramah. Mungkin kalau di rumah tuh ada ndak cara ngomong sama teman-teman yang kayak ngomong, ayo gimana kita kesini, gaskan ada gitu? sih. Nggak ada? Nggak ada. Cuma itu aja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wazil Fikri dengan NIM S1B 02178. Baik, di sini saya akan wawancara di sekolah SMP Islam Abariyah. Di sini sudah ada siswi dari SMP sekolah ini. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Baik, Dek, saya mau bertanya mengenai ada enggak perubahan tata bicara adik sebelum memegang handphone dan setelah memegang handphone? Sebelum memegang handphone kita biasa-biasa aja. Nah sesudah itu kasar dah. Karena kan tahu yang viral Kayak banyak pengaruh lah dari handphonenya. Kayak toksik gitu, bahasa-bahasa gaul. Yang kedua masih mengenai pengaruh, ada nggak perubahan sebelum adik mondok dan setelah adik mondok? banyak perubahannya. Contohnya? Yang sebelum belum mondok biasa aja, dan sekarang kalau udah mondok makin nakal gitu. Sebelum mondok makin nakal. Iya, sebelum mondok itu kita kalem kan. Sekarang kan udah mondok itu kan tahu yang gini-gini itu jadinya kan nakal kita kan gitu. Berarti masuk pondok makin nakal gitu. Iya sih, kadang-kadang sih. Ada enggak contohnya perubahannya yang adik alami? Kayak apa gitu? Kayak gimana ya? Kalau sebelum mondok kan kita gini aja kalem kan. Kalau di pondok gimana ya, kayak gacor. Ada kata gacor. Menurut adik apa sih gacor itu yang didapat? Maksudnya kalau sama kita itu barbar sama teman-teman gitu. Kalau gini-gini deh bisa aja. Kalau sama pondok itu kita maju gitu kan. Oh, berarti kayak siap aja gitu. Ya. Maksudnya kan mondok kita kan kalem. Kalau di sini itu kita maju. Terus iya dah, kalau kita sama teman-teman itu biasa-biasa aja, terus suka belak-belakan. Nah, kalau kita soal ngaji gitu itu kita maju. Nah, ngerti nggak? Ngerti. Ya. Mungkin sekian. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gwadana dengan NIM S1B 0241118. Di sini saya akan mewawancarai di SMP Islam Abariyah. Langsung aja ke pertanyaannya. Apakah Ade pernah pakai bahasa gaul terus didengar sama ustaznya, terus apa reaksi ustaznya? Nah, apakah pernah dihukum? Apa hukumannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nurfriani dengan NIM 11111. Baik, di sini saya sudah berada di SMA Islam Abariyah. Saya akan mewawancarai salah satu siswi yang ada di ini. Baik, Adik, bisa perkenalkan namanya dulu? Perkenalkan, nama saya Renata Putri. Kelas berapa? Kelas 10 SD. Baik, kakak mau bertanya, bagaimana biasanya kamu berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah? Baik. Terus bagaimana sih cara bahasa gaul di pondok? Kayak shit, sibal, pak. Apa itu artinya, Dek? Shit itu sial. Kalau sibal itu Terus kalau damit itu bangsat. Kesimpulannya, berdasarkan teori perkembangan bahasa Vygotsky dan hasil wawancara kami di SD 2 Tawah, SMP Islam Abariyah dan SMA Islam Abariyah, kami dapat menyimpulkan bahwa
Perkembangan bahasa anak dan remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekitar. Pada jenjang sekolah dasar, terlihat pada siswa Rudi, anak-anak cenderung belum menggunakan bahasa gaul karena masih dalam lingkungan sosial yang terbatas, yakni keluarga dan sekolah yang masih menggunakan bahasa formal. Berdasarkan pada tahap ini belum memasuki zone of proximal development secara aktif karena anak-anak masih bergantung pada orang dewasa dalam berkomunikasi sehari-hari. Memasuki jenjang SMP, seperti yang dialami oleh Lija, anak mulai aktif memasuki JPD. Mereka mulai belajar dan mengadopsi bahasa baru seperti bahasa gaul melalui interaksi teman sebayangnya dan media sosial. Perubahan cara berbicara Lija, baik setelah menggunakan handphone maupun setelah memasuki pondok pesantren, menunjukkan bahwa lingkungan sosial baru memberikan peluang perkembangan yang lebih luas dan dinamis. Di SMA seperti dalam kasus Fitri, penggunaan bahasa gaul menjadi semakin kompleks dan mencakup kosakata yang kasar. Hal ini mencerminkan bahwa remaja akhir telah melalui proses internalisasi, di mana mereka tidak hanya menggunakan meniru bahasa dari lingkungan, tetapi juga memahami makna dan konteks penggunaannya dalam situasi sosial yang beragam. Secara keseluruhan, perkembangan bahasa sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Semakin luas dan bebas lingkungan tempat remaja berinteraksi, semakin beragam pula gaya bahasa yang mereka gunakan. Hal ini menguatkan pandangan Vygotsky bahwa bahasa berkembang melalui proses sosial yang berkesinambungan, dimulai dari interaksi yang dibimbing hingga kemampuan mandiri dalam memahami dan menggunakan bahasa dalam konteks sosial. Mungkin sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.